Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini berisi tentang kegiatan yang kami lakukan di hari Minggu ya. Jadi di pagi harinya ini aku siap-siap membuat bekal untuk anak aku sarapan. Nah, jadi bekalnya ini akan aku bawa ke gereja karena anak aku itu akan sekolah Minggu ya, teman-teman. Bekalnya seperti biasa yang aku buat, ini adalah bekal yang simple aja ya moms. Jadi ini pertama aku buatkan roti dulu nih untuk anak aku. Lalu ini isiannya aku isi dengan coklat. Lalu itu ada telur yang aku rebus, kemudian ada apel yang aku potong dengan cutter buah. Lalu selebihnya aku kasih jelly. Udah sesimpel itu aja moms untuk bekal anak aku. Lalu supaya lebih cantik tampilannya nih, supaya anak aku jadi tertarik untuk makan dengan lahap, itu aku hias dengan food picks. Nah ini bekalnya udah selesai, aku tinggal masukkan ke dalam tas bekal dan siap untuk dibawa. Kemudian selesai dari ibadah, kami jalan-jalan sebentar ke Margo City. Balik lagi nih mom, sekali lagi suami aku kepengen beli roti lagi. Tapi untuk kali ini kami juga pengen makan siang sekalian di sini. Nah ini sebetulnya suami aku tuh udah lama ya janji mau ngajakin aku naik yang mainan nih yang mereka sedang naikin sekarang. Tapi karena biasanya itu rame banget, makanya nggak jadi. Untuk kali ini dikarenakan masih sepi ya, ini sekitar jam 10-an, jadi mallnya juga pas banget baru buka, makanya dia sepi. Jadi suami aku akhirnya menepati janjinya deh. Jadi memang kalau misalkan ya kita janji sama anak itu emang nggak boleh bohong ya mom. Jadi kalau memang udah janji ya udah harus segera ditepati. Jadi memang agak berhati-hati kalau kita mengucapkan janji sama anak, pasti akan ditagih terus dan itu bisa jadi bahaya juga ya kalau kita nggak menepati, anak kita juga nanti ke depannya akan bersikap seperti itu. Karena yang namanya orang tua kan tetap aja dia jadi role model ya untuk anaknya, dia jadi panutan. Makanya untuk kali ini aku bilang sama suami aku kan udah janji, tetap aja harus ditepati. Dan saat ini juga kondisinya memungkinkan, makanya ya harus ditepati. Jalan-jalan ke Margo City memang kayaknya sekarang sangat menyenangkan ya moms, karena seperti yang aku pernah ngomong juga nih di beberapa video aku belakangan, ketika aku jalan-jalan ke Margo City itu mallnya memang dia benar-benar upgrade ya. Jadi kelasnya itu kayak naik level, kalau menurut aku dia menuju ke kelas mewah. Nah jadi kalau misalkan ya teman-teman yang dulu pernah tinggal di Depok, udah biasa ngeliat Margo City, terus kemudian misalkan teman-teman berpindah ke kota lain, pasti akan kaget banget ya kalau suatu saat teman-teman balik lagi ke Depok terus ngeliatin Margo City yang udah sangat berubah. Jadi memang betul-betul sangat berubah banget ya. Di sini lampu-lampunya tuh banyak banget dan menurut aku memang dia jadi high class ya jatuhnya ya. Jadi mall yang mungkin nih adalah salah satu mall yang paling terbagus yang ada di Depok untuk saat ini. Jujur aku aja ini belum explore sampai ke seluruh mallnya ya setelah dia direnovasi. Kayak kemarin juga ada yang bikin video untuk Margo City ya di TikTok, aku ngeliat dan itu ternyata tempat-tempatnya malahan aku nggak tahu gitu ada di sebelah mana. Jadi kayak dia tuh ada tempat makan yang justru outdoor, jadi di luar gitu. Sementara yang aku tahu ini itu masih di daerah yang bagian dalam. Kayaknya nanti kalau misalkan sana lagi, aku mau coba tanya gitu ya ke satpamnya, mana sih outdoornya untuk makan gitu loh. Karena penasaran juga ngelihatnya kok jadinya cakep banget gitu. Jadi kita penasaran. Jadi nanti kalau ke sana aku mau bilang sama suami aku kita mau cobain makan yang di luar.
Ini suami aku sama anakku berdua, mereka naik itu lumayan lama ya moms. Aku kurang tahu sih ya kira-kira berapa lama, tapi ini tuh lumayan banget. Mereka muter-muter tuh udah beberapa kali ya. Dan itu tuh ternyata masih lama gitu. Aku pikir udah selesai, ternyata masih lama. Tapi aku lupa ya untuk harganya ini tuh bayar berapa. Kalau nggak salah sekitar 30 ribuan gitu deh. Nah ini mereka tuh masih lama ternyata. Jadi aku cuma videoin mereka aja sambil aku kasih lihat ya nih sama temen-temen. Ini tuh di bagian bawah ya. Jadi setelah kita dari basement parkiran terus kita naik. Jadi ini tuh bagian bawah. Kalau aku nggak salah dulu itu ini adalah area untuk Giant. Jadi dulu kan di Margo City ada pusat perbelanjaan Giant yang cukup besar. Tapi sepertinya Margo City juga ekspansi ya ketika pandemi. Jadi luas banget gitu. Aku juga sampai kadang-kadang bingung gitu. Dan juga ada liftnya juga yang berbeda dari arah belakang. Kalau kita dari parkiran itu, yang itu ternyata tuh nggak nyambung ya dengan bagian depan. Nah terus di Margo City juga sekarang ada nih kereta-keretaan kayak gini. Kalau dulu itu nggak ada ya moms. Anak aku itu ngeliatin kereta-keretaan kayak gini justru tuh di Aeon Tanjung Barat waktu kita ke sana. Dan akhirnya selesai mereka, ini kita lagi menuju ke Mako. Seperti biasa ya moms, karena suami aku itu memang suka banget sama Mako. Jadi pasti kalau kita ke Margo City kita akan mampir nih ke Mako. Nah di sini terlihat kan ya moms kalau memang masih sepi banget. Iya sih memang ya. Jadi ketika kita mampir ke Mako itu tuh kalau nggak salah cuma ada 2 orang pelanggan gitu ya yang ada di situ, dan itu pun sebetulnya dia duduk di area Jeko. Nah ini ada 1 orang itu baru masuk ketika kita lagi duduk nunggu suami aku bayar di kasir. Nah ini kondisinya ya teman-teman saat ini nih di pagi ini. Nah bisa dilihat tuh di sebelah sana di bagian Jiko itu cuma ada 1 orang. Bapak-bapak dia lagi breakfast kayaknya. Oke kemudian gak lama setelah itu udah mulai menjelang siang nih, kita jalan-jalan sebentar ya. Lalu mulai lapar. Terus kita memang kepengen nyobain restoran ini. Ini adalah restoran Vietnam namanya Po Baba. Asli ini tuh emang enak banget ya. Aku suka banget sih. Walaupun untuk harganya menurut aku lumayan pricey, tapi memang rasanya itu betul-betul enak. Restorannya cukup cantik teman-teman, di sini bisa terlihat ya. Untuk tempat duduknya juga cukup banyak. Nah untuk masaknya itu terbuka seperti itu ya, jadi kita tuh bisa ngeliatin apa aja yang dibuat oleh para chefnya. Nah ini makanannya udah dateng, aku lupa ini namanya apa ya. Tapi ini tuh ada noodle-nya gitu, dan noodle-nya tuh dia warna putih. Itu tadi untuk anak aku, sementara yang tadi yang ada yang pedes-pedesnya itu untuk suami aku. Tapi memang benar-benar worth it banget. Anak aku tuh biasanya ya kalau mau makan di tempat kayak gini atau di restoran itu biasanya susah kalau misalkan makanannya kayak gini. Tapi untuk kali ini di Po Baba ya ampun, dia itu habis loh 1 mangkok sendiri teman-teman, betul-betul luar biasa. Aku sama suamiku tuh benar-benar nggak nyangka kalau dia ternyata sesuka itu. Tapi ya itu memang aku bilang harganya lumayan pricey, tapi dia sangat worth it. Lalu ini udah selesai, kita langsung pulang dan sampai di rumah. Seperti biasa ini aku mau unboxing ya mom. Jadi kalau kemarin-kemarin itu aku unboxing untuk Foodpix dan juga beberapa cetakan atau peralatan bento. Untuk kali ini aku mau unboxing untuk wadah atau kotak tempat penyimpanannya. Nah aku beli ini tuh dari Deli ya mom. Jadi aku beli 2 buah, yang satu itu aku rencananya untuk tempat peralatan Foodpix dan peralatan bento. Sementara yang satu lagi aku rencananya mau aku simpan untuk bando-bando anak aku. Nah jadi penampilannya seperti ini. Lumayan banyak sih, tapi sayangnya ada salah satu boxnya itu nutupnya nggak bisa rapet. Jadi aku juga nggak ngerti ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa ngunci dengan benar. Jadi ya agak disayangkan sih sebetulnya ya. Oh ya untuk boxnya sendiri ini ada 2 warna. Dia ada warna pink dan ada warna biru. Untuk harganya satu buahnya itu harganya di 88.000. Nah sekarang aku mau siap-siap nih moms, mau masukin peralatan bentonya itu ke dalam kotak box tadi biar nggak berceceran, karena kan yang namanya Foodpixnya kecil-kecil kayak gitu ya.
Dan untuk box ini dia tuh sekat-sekatnya lumayan banyak, jadi memang cukup mengakomodir untuk menyimpan pernak-pernik yang kecil-kecil ya, salah satunya kayak peralatan bento ini ataupun kayak food picks-nya. Di bagian bawahnya ini aku taruh yang agak besar-besar karena dia lumayan besar ya kalau yang bagian bawah. Sementara kalau yang bagian atasnya itu kecil-kecil, nanti aku rencananya akan taruh food picks di situ, Mom. Nah, bisa terlihat kalau aku simpan cetakan-cetakan roti di situ bagian bawah ya. Sementara kalau untuk yang bersekat, itu aku simpan food picks-nya. Untuk bahan plastiknya lumayan kuat ya, Moms, jadi memang cukup recommended. Cuma kalau misalkan mau beli kayaknya diingetin lagi aja nih ke pihak delinya, minta dicek dulu sebelum dikirim gitu, karena kok dia kayak yang aku dapat ternyata bagian tutupnya itu nggak bisa rapet gitu. Kalau untuk yang agak berat ya, kalau misalkan ini penuh agak susah gitu. Untungnya aku bisa pakai salah satunya itu untuk bandu-bandu anak aku. Oke Moms, ini udah selesai, semuanya udah masuk ke dalam dan juga sudah rapi, nggak berceceran lagi. Dan demikian video aku untuk kali ini Moms, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching, see you soon, bye-bye.